Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal perangkat jaringan. Nah, sebelum itu saya hanya mau di sini saya punya router, access point, mikrotik, dan tentunya STB OpenWRT. Nanti saya akan video yang akan datang nanti saya akan membahas seperti itu. Nah, yang pertama adalah apa sih itu perangkat jaringan atau network device. Nah, untuk kalau nanti kalian bekerja di dunia network, nanti yang ditanyakan adalah device-nya atau alatnya. Kita nggak akan bilang perangkatnya itu apa, tapi tetap dia akan memberikan sesuatu yang bernama network device seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang router. Nah, apakah access point itu termasuk router? Iya, karena kan kita bisa menjadikan dia access point, dia bisa buat wireless hotspot, dia juga bisa buat switch-nya juga. Jadi multifungsi, juga punya Cisco router juga ada, D-Link router boot mikrotik juga ada. Nah, router itu adalah perangkat yang menghubungkan jaringan yang berbeda. Artinya itu apa? Jadi kalian kalau mempunyai ISP, nanti akan kita ISP kan nanti alamatnya IP publik. Nah, kalian hanya mempunyai IP private seperti itu. Jadi kita itu kan menjadi jaringan yang berbeda. Jadi itu akan menghubungkan. Jadi khususnya untuk itu router itu bagian yang menghubungkan dari jaringan yang berbeda seperti itu. Nah, router juga bertugas untuk mengarahkan paket yang menuju jaringan lainnya. Jadi router, jadi dia akan memberikan jalan akses ke dunia maya atau internet seperti itu untuk mengirimkan sebuah data. Pentingnya seperti itu untuk gunanya router. Nah, selanjutnya adalah switch. Nah, di sini switch ada dua, yaitu switch biasa sama switch di layer 3. Jadi di sini nanti untuk yang layer 2 itu hanya data link, dia hanya meneruskan saja. Jadi hanya meneruskan atau menyebarkan, jadi alamat IP ini jadi menyebarkan seperti itu. Nah, di sini ada dua tipe switch di layer 2, yaitu manageable switch sama unmanageable. Kalau manageable itu bisa dikonfigurasi, kalau unmanageable itu switch yang tidak bisa dikonfigurasi seperti itu. Nah, ini adalah switch layer 3, ini biasanya masuk ke seperti layaknya router ya, berbeda ya. Untuk yang switch ini manageable switch sama unmanageable itu masuknya ke layer OSI 2. Kalau switch layer 3 itu seperti router layaknya. Jadi seperti itu. Biasanya di sini ada D-Link sama Cisco yang saya tahu. Entah nanti Ubiquiti mungkin ada mungkin. Nah, selanjutnya adalah hub. Nah, hub itu meneruskan data ke semua port sehingga terjadi collision atau tabrakan atau maksudnya UDP. Jadi ngirim itu hanya blak-balik gitu langsung. Nah, tetapi broadcast domain kondisi ketika penerima tujuan tidak ditemukan berada di luar pengirim. Jadi dia hanya request. Jadi dia mengirim sebanyak-banyaknya. Nah, contoh ini adalah collision domain. Maksudnya apa? Yaitu tabrakan paket yang diakibatkan beberapa komputer saling mengirim data pada waktu yang bersamaan. Jadi si A ngirim paket si B juga mengirim paket yang ke A. Jadi bersama-sama seperti tabrakan gitu. Jadi tidak maka ini contohnya seperti ini. Jika ada 3 komputer yang terhubung dengan satu switch, PC1 dan PC sama-sama ingin mengirim data ke PC3, maka tidak akan terjadi tabrakan data karena switch meneruskan data ke port tujuan saja, tidak semua port. Jadi gitu. Jadi hanya dia itu mengirim, tapi kalau jika ada dua dia tidak akan mengirimkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah access point. Nah, di sini access point itu sebagai gelombang elektromagnetik sehingga terbentuknya jaringan tanpa kabel wireless. Jadi dia mengirim sebuah data atau mengirim akses ke internet tanpa menggunakan kabel seperti itu. Dari alat ini biasanya disebut Wi-Fi atau wireless fidelity seperti itu. Nah, ini adalah contoh pengkabelan. Yang pertama, switch biasanya menggunakan kabel strike, router pakai crossover karena sama-sama router. Nah, access point pakai serial kabel. Nah, untuk switch layer 3 pakai Ender channel. Kalau wireless router pakai cloud. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, terima kasih. Nah, jika kalian masih kurang paham soal tentang perangkat device seperti ini, nanti bisa ditanyakan di
bawah komentar ya, atau kalian bisa buka link di sini perangkat di Switch atau blog saya di sini, saya semua tulis lengkap di sini. Jadi itu semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. Salam Ulin.